Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba diperiksa dulu. Pakaiannya sudah rapi? Nah, dirapikan dulu, disiapkan alat tulis, buku yang diperlukan untuk pembelajaran kita hari ini. Sudah? Nah, sudah ya. Oke, untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan. Silahkan Ketua Kelas Raffi dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Doa mulai. Oke, terima kasih. Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Oke, sebelumnya saya absen dulu. Hari ini tanggal 1 November. Ya. Adrian ada? Adrian ada. Amara? Andika? Andika enggak ada? Izin sakit? Sakit ya? Oke. Semoga Andika segera diberikan kesehatan biar bisa gabung dengan kita lagi ya. Anya? Argan? Arum? Atma? Cynthia? Dava? Dava. Desi? Dewi? Naila ada. Noval? Rahma? Oke. Ridho? Ya. Sarah? Stefani? Valentina? Widata? Ada. Widya? Wimpi? Oke. Jadi yang tidak masuk satu ya. Oke. Nah, coba kalian lihat di slide depan itu materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kita akan belajar tentang pelanggaran hak asasi manusia. Oke. Sebelum masuk ke materi pelanggaran hak asasi manusia, Pak Irfan ada kalimat motivasi. Pendidikan memiliki akar yang pahit, tapi buahnya manis. Mungkin ada beberapa dari kalian yang hari ini tidak semangat. Entah ada masalah atau entah ada sesuatu. Tapi yakinlah, kalau kalian hari ini mengikuti pembelajaran dengan baik, suatu saat kalian akan merasakan manisnya dari apa yang sudah kalian lakukan hari ini. Jadi walaupun sekarang kalian merasakan pahit, tapi nanti suatu saat kalian akan mendapatkan manisnya. Gitu ya. Pak Irfan yakin semuanya nanti cita-citanya pasti akan tersampaikan. Amin ya. Oke. Kemudian ya ini. Jadi hari ini kan kita akan belajar terkait materi pelanggaran hak asasi manusia. Masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang sebelumnya tentang pengertian HAM. Bukan, yang pengertian HAM, kemudian yang termasuk hak asasi manusia, ya. Tuh, masih ingat HAM itu apa? Hak asasi manusia itu apa? Oke, hak dasar yang dimiliki oleh manusia, setiap individu atau setiap manusia. Contohnya apa tuh HAM itu kemarin? Ada hak hidup, kemudian hak berpendidikan, hak bersuara atau menyatakan pendapat, hak beragama, dan lain sebagainya. Jadi masih ingat ya, kemarin kita bahas tentang hak asasi manusia mulai dari pengertian, kemudian apa namanya yang termasuk HAM itu apa saja, instrumen HAM.
Undang-Undang nomor 39 tahun 99 dan kawan-kawan itu sudah kita pelajari minggu kemarin. Ya. Nah, jadi kegiatan pembelajaran kita hari ini secara garis besar bisa kalian lihat di slide di depan. Jadi hari ini kita akan membahas pelanggaran hak asasi manusia menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Pembelajaran berbasis apa? Masalah. Jadi kita belajar dari masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari untuk menemukan solusi terkait dengan permasalahan tersebut. Kalau kalian amati ada 5 tahap itu, mulai dari orientasi pada masalah sampai nanti menganalisis dan mengevaluasi hasil. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Nah, ini bisa kalian baca. Melalui pembelajaran berbasis masalah, kalian nanti diharapkan mampu menganalisis kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran kali ini. Sebelum masuk ke materi, nah Pak Irfan minta kalian untuk mengerjakan tes diagnostik terlebih dahulu. Ya, jadi ada 3 soal terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Silahkan bisa di-scan QR code di depan itu, atau bisa juga dicek di grup kelas. Kemarin Pak Irfan sudah mengirimkan link untuk tes diagnostik. Saya kasih waktu 5 menit. Ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan ditindaklanjuti. Kalau ada yang kesulitan untuk mengakses soal, bisa ditanyakan. Ditulis dulu identitasnya, nama, kelas, kemudian soalnya. Gimana? Sudah? 1 menit lagi. Rama sudah? Oke, sudah. Oke, kalau sudah silahkan diletakkan. Pak Irfan akan mengajak kalian untuk menonton sebuah video. Silahkan dilihat, diamati baik. Nanti kita akan melaksanakan tanya jawab. Juga sebanyak 107 orang meninggal dunia pasca kerusuhan terjadi setelah pertandingan selesai dan dimenangkan oleh Persebaya Surabaya. Kekalahan tersebut memicu kekecewaan para supporter hingga berakhir anarki. Kemenangan Persebaya Surabaya atas Arema menjadi kali pertama setelah penantian 23 tahun
Meski begitu, hal ini meninggalkan kekecewaan bagi kubu tuan rumah Arema FC. Pasalnya, kekalahan di kandang sendiri menjadi pertama kalinya. Ungkapan kekecewaan terdengar sepanjang pertandingan. Kemudian rasa kecewa tersebut langsung diluapkan setelah pertandingan selesai. Setelah wasit meniup peluit panjang, para pemain tak punya banyak waktu untuk saling bersalaman sebagai bentuk penghormatan. Pemain Persebaya Surabaya dilaporkan dan langsung berlari ke ruang ganti. Sementara para pemain Arema FC yang didampingi manajemen mendekati tribun Stadion Kanjuruhan untuk meminta maaf kepada supporter. Namun tak lama setelah itu, salah satu supporter menaiki pagar masuk ke lapangan dan kemudian disusul supporter lain. Tak lama kemudian, para pemain Arema FC bergegas masuk ke dalam ruang ganti. Setelahnya, yang kecewa langsung turun ke lapangan dan kekecewaan mulai terjadi di Stadion Kanjuruhan. Sejumlah kerusakan terjadi mulai dari kerusakan videotron pada stadion dan beberapa kursi. Tak hanya itu, 4 mobil milik kepolisian terguling dan terbakar di area stadion. Hal ini memicu kepolisian dan pihak terkait untuk melakukan upaya demi menenangkan massa dengan menggunakan gas air mata. Sebanyak 34 orang dikabarkan meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan saat kerusuhan terjadi. Anggota tim Arema FC yang masih tertahan di dalam stadion ikut turun tangan membantu jalannya evakuasi. Para pemain dan manajer tim M. Ali Rizky ikut membopong para korban ke pinggir lapangan setelah supporter keluar dari stadion. Beberapa pemain juga dilaporkan terlihat menggendong korban. Tim medis kemudian berusaha melakukan pertolongan dan evakuasi, kemudian dibawa ke beberapa rumah sakit terdekat. Dalam kejadian tersebut telah meninggal 127 orang, 2 diantaranya anggota Polri. Kemudian sebanyak 34 orang meninggal dunia di stadion. Sisanya meninggal saat upaya pertolongan dilakukan. Hal itu disampaikan oleh Kapolda Jatim, Irjen Pol Niko Afinta. Kini sebanyak 180 orang dikabarkan masih dalam perawatan di rumah sakit. Akibat insiden ini, PSSI selaku induk sepak bola Indonesia langsung mengambil sikap. Liga 1 2022-2023 akan dihentikan selama seminggu ke depan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Demikian informasi kali ini, terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Oke, itu tadi. Kalau menurut pendapat kalian, video yang kita tonton tadi itu termasuk pelanggaran HAM atau bukan? Iya. Alasannya? Karena Valen? menembakkan gas air mata secara tidak sewajarnya. Karena menembakkan gas air mata. Ada lagi? Karena merenggut banyak nyawa. Karena merenggut banyak nyawa. Nah, untuk memastikan apakah tragedi yang terjadi di Kanjuruhan itu merupakan pelanggaran HAM atau bukan, nah, Pak Irfan akan membagikan materi ke kalian. Nah, ini materi terkait dengan pelanggaran HAM. Silahkan kalian scan QR code di depan, kemudian di-download materinya, setelah itu dibaca. Nanti kalian akan menemukan jawaban pasti, apakah itu termasuk pelanggaran HAM atau bukan. Ini scan dulu, atau bisa dilihat di grup, sudah saya share di grup kelas, link untuk mengakses materi. Caranya sama seperti tadi, tes diagnostik tadi. Saya kasih waktu 5 menit untuk membaca, silahkan.
It's time to begin the names lesson. Satu menit lagi. Oke, sudah ya? Oke. Nah, setelah kalian baca materi, sekarang kita akan melakukan tanya jawab. Jadi kalian tadi sudah membaca materi mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Untuk yang pertama kita bahas dulu pengertian hak asasi manusia. Rahma, apa Rahma? Pengertian pelanggaran hak asasi manusia tadi? Tindakan pelanggaran kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu maupun institusi negara terhadap hak asasi individu. Oke. Stefani mau menambahkan? Silakan. Oh, sorry, Valen. Ya, Valen. Menurut Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, pelanggaran hak perbuatan termasuk aparat negara yang dilakukan sengaja maupun sengaja, yang termasuk menghalangi, mencabut, serta mengurangi hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum atau undang-undang akan memperoleh penyelesaian secara adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Oke, itu tadi pengertian dari pelanggaran hak asasi manusia. Jadi tentang pelanggaran hak asasi manusia itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Di sana dijelaskan bahwa pelanggaran HAM itu adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, yang secara hukum mengurangi, menghalangi atau merebut hak asasi manusia seseorang yang dijamin oleh undang-undang. Jadi barang siapa yang melanggar, merebut hak asasi milik orang lain, itu sudah termasuk pelanggaran HAM. Jelas ya? Nah, terus yang kedua, penyebab pelanggaran HAM. Sudah baca tadi, ayo. Ma. Penyebab pelanggaran itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, di mana berasal dari dalam diri seperti sikap egois atau krisis moral, sedangkan faktor eksternal sendiri berasal dari luar diri seperti penyalahgunaan kekuasaan atau kesenjangan sosial. Oke, jadi kata Rahma, penyebab pelanggaran HAM itu ada dua. Yang pertama karena faktor internal dan yang kedua karena faktor eksternal. Nah, bisa lihat di slide. Faktor internal itu faktor yang berasal dari dalam seseorang atau terlalu mementingkan diri sendiri. Ada lagi rendahnya kesadaran HAM yang dimiliki oleh seseorang, kemudian krisis moral dan lain sebagainya. Intinya faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Yang kedua ada faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar. Contohnya apa di sana? Contohnya misalnya minimnya sosialisasi tentang HAM, lemahnya penegakan hukum, kemudian penyalahgunaan teknologi, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang dan lain sebagainya. Itu termasuk faktor eksternal yang bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Jelas ya? Nah, yang ketiga sekarang, jenis pelanggaran HAM. Yo, yang sudah baca, siapa tadi? Nevlin, apa Flin? Jenis pelanggaran HAM ada dua. Yang pertama pelanggaran HAM berat, tidak mengancam nyawa seseorang namun merugikan seseorang tersebut. Kedua pelanggaran HAM berat,
pelanggaran yang berat, kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang bersifat sulit dikembalikan ke sana. Oke, kalau kata Nevlin ada dua juga jenis pelanggaran HAM. Ada pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM ringan itu juga bisa disebut pelanggaran HAM biasa. Jadi kalau bedanya, kalau pelanggaran HAM ringan itu tidak sampai merenggut nyawa atau mengancam nyawa seseorang. Contohnya apa? Contohnya setelah ini nanti kita bahas. Terus yang kedua adalah pelanggaran HAM berat. Jelas kalau pelanggaran HAM berat itu dia mengancam atau menghilangkan nyawa seseorang. Nah, apa? Berarti termasuk pelanggaran HAM berat. Alasannya apa? Iya, karena menghilangkan nyawa banyak orang. Korbannya mencapai berapa kemarin? 108 berapa? Nah, 180-an jiwa. Tuh, ya. Terus yang terakhir, nah ini tadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa contoh yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Ada banyak sekali, bisa kalian baca di depan. Yang termasuk pelanggaran HAM ringan apa? Misalnya melakukan penganiayaan, melakukan hal yang dapat mencemarkan nama baik, menghalangi seseorang untuk menyampaikan pendapat, sampai dengan melakukan perundungan atau bullying, menghalangi orang beribadah, itu juga termasuk pelanggaran HAM ringan. Kalau pelanggaran HAM berat, contohnya apa? Ini pembunuhan, pemusnahan. Ada istilah genosida, pernah dengar? Apa? Genosida itu apa? Pembunuhan massal, pemusnahan kelompok orang, misalnya sekelompok suku secara massal. Contohnya apa? Contohnya yang pernah terjadi di Myanmar, Rohingya itu loh. Pernah dengar beritanya? Ya kan? Dia dibantai, kemudian diusir. Ada yang sampai mengungsi ke negara yang lain. Tuh contohnya. Terus ada pemindahan paksa, kemudian perampasan, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan, penghilangan paksa, sampai dengan perbuatan tidak manusiawi. Itu termasuk pelanggaran HAM berat. Nah, jadi tadi kita sudah membahas pengertian pelanggaran HAM, kemudian penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Yang ketiga, macam-macam pelanggaran HAM, ada pelanggaran HAM berat, ada pelanggaran HAM ringan, dan contoh dari pelanggaran HAM, baik pelanggaran HAM berat maupun pelanggaran HAM ringan. Oke, dari sini dulu. Ada yang ditanyakan? Silahkan, kalau ada yang belum jelas, ingin didiskusikan silahkan, terkait materi yang sudah kita pelajari hari ini. Jelas ya? Oke, kalau sudah, sekarang silahkan kalian bentuk kelompok. Jadi kalian bentuk 3 kelompok. Setelah itu nanti akan saya bagikan kartu. Nah ini, kalian bentuk kelompok dulu, nanti setelah itu nanti akan saya bagikan kartu seperti ini. Ini kartu QR kode. Di kartu ini, di QR kode yang ada di dalam kartu ini, kalau kalian scan, itu ada kasus-kasus pelanggaran HAM. Baik pelanggaran HAM berat maupun pelanggaran HAM ringan. Jadi nanti setiap kelompok akan saya beri 4 buah kartu. Di mana di 4 buah kartu itu terdiri dari 2 kasus pelanggaran HAM berat dan 2 kasus pelanggaran HAM ringan. Nanti silahkan kalian pilih 1 kasus pelanggaran HAM berat dan 1 kasus pelanggaran HAM ringan untuk dianalisis. Nanti analisisnya seperti apa? Sudah saya siapkan pedoman analisisnya. Jadi ada 6 poin yang harus muncul di analisis yang kalian buat nanti. Yang pertama, deskripsi singkat kasus. Yang kedua, penyebab dari kasus, jenis kasus, beserta analisisnya. Maksudnya misalnya kasus ini termasuk pelanggaran HAM berat. Alasannya apa? Kalian menobatkan atau menyebutkan bahwa kasus ini merupakan pelanggaran HAM berat. Kemudian akibat dari kasus, solusi, dan yang terakhir adalah saran agar tidak terjadi kasus serupa di kemudian hari. Jelas atau enggak? Jelas? Kalau jelas silahkan berkumpul dengan kelompoknya. Mejanya bisa dimepetkan. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silahkan bergabung dulu dengan kelompoknya. Setelah itu nanti akan saya berikan
lembar kerja. Lembar kerja untuk menuliskan hasil analisis. Kelompok 3. Nih. Satu, dua, tiga, empat. Nah, ini ada 4 kartu. Silahkan nanti di-scan, ditentukan 1 kasus pelanggaran HAM berat, 1 kasus pelanggaran HAM ringan. Kelompok 2. Kelompok 2. Nih, lembar kerjanya, spidolnya. Nih. Kelompok 1. Ini kelompok 1. Ini nanti ditentukan 1 kasus pelanggaran HAM berat, 1 kasus pelanggaran HAM ringan. Oke, silakan ditindaklanjuti, di-scan dulu kartunya untuk menentukan kasus pelanggaran HAM yang akan kalian analisis bebas. Yang penting 1 pelanggaran HAM berat dan 1 pelanggaran HAM ringan. Di-scan dulu, ditentukan kasus yang ingin kalian analisis. Oh ya, waktunya nanti sampai jam 14.35. Jadi ada 25 menit. Silahkan dituangkan hasil analisisnya pada lembar kerja kalian. Jadi nanti dibagi menjadi 2 itu. Yang sisi kanan atau kiri, atau atas bawah juga boleh. Terus nanti diberikan hiasan biar menarik. Silahkan gunakan kreativitas kalian untuk menyelesaikan hasil analisis di lembar kerja itu. Kalau ada yang bingung atau masih belum jelas, bisa ditanyakan. Yuk, kelompok 3, silahkan. Ditulis di lembar kerja. Sudah ditentukan kasusnya. Yang berat apa? Pembunuhan Munir. Oke, yang pelanggaran HAM ringan? Mengganggu orang beribadah. Oke, silahkan dilanjut. Kelompok 2, sudah ditentukan kasusnya? Yang pelanggaran HAM berat apa? Kasus Verdi Sambo. Yang ringan? Bullying, ya. Oke. Kelompok 1 gimana? Sudah ditentukan kasusnya? Yang pelanggaran HAM berat apa? Pembunuhan Munir, sama seperti kelompok 3. Yang ringan? Bullying. Oke. Silahkan dilanjut.
Waktunya 25 menit. Untuk deskripsinya, analisisnya tidak usah terlalu panjang. Jadi cukup ditulis intinya saja. Nanti dijelaskan ketika presentasi. Jadi nanti setelah ini kalian akan presentasi. Ya, gantian cara berkok. Adrian, bajunya dirapikan yuk. Oke. Enam poin, jadi masing-masing kasus itu ada 6 poin analisisnya. Yang pertama deskripsi, jadi kalian jelaskan kronologi atau cerita singkat dari kasus itu. Kemudian penyebabnya apa, kok bisa itu terjadi. Terus itu termasuk pelanggaran HAM yang mana, yang berat atau yang ringan, beserta alasannya kenapa kok kalian menyebut itu pelanggaran HAM berat atau pelanggaran HAM ringan. Kemudian akibatnya apa toh? Kemudian yang kelima solusi, dan yang terakhir saran agar tidak terjadi kasus pelanggaran HAM serupa di kemudian hari. Ada yang bingung? Silakan ditanyakan kalau ada yang bingung.
Ini yang satunya nanti ditaruh di mana? Yang kasus satunya. Oh, belakangnya. Ya enggak apa-apa. Ya diperhatikan juga waktunya. Jadi waktunya hanya 25 menit. Sampai 14.35. Kelompok 1 sudah kasus kedua. Oke. Solusi yang diberikan silakan dipilih yang paling relevan, yang kira-kira bisa mengatasi masalah atau kasus yang sedang kalian analisis. Akibat kasusnya Pak Ferdi Sambo toh. Nah, akibat dari kasus itu apa? Lima belas menit lagi.
Kelompok 3 sampai mana? Ayo, agak cepat. Waktunya terbatas. 10 menit lagi. Sudah kasus kedua? Ya. Yang sudah selesai analisisnya bisa diberikan hiasan biar lebih menarik. Jadi nanti ada penilaian khusus terkait kreativitas kalian. Jadi selain dari hasil analisis, kreativitas juga masuk penilaian. Gimana? Menindas, ya bisa masuk ke penganiayaan, ya. Lima menit lagi.
Kelompok 3 sudah selesai? Ya, kurang dikit. Ya. Kurang berapa? 2 poin. Oh, 3 poin. Kelompok 2? Kurang 1 poin, analisis lagi. Kelompok 3, kelompok 1 sudah selesai. Oke, kita tunggu kelompok 2 dan kelompok 3. Masih ada 3 menit. Satu menit lagi, segera diselesaikan. Kelompok 1 sudah siap? Oke. Kalau gitu kita mulai presentasinya dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan kelompok 1. Untuk kelompok yang lain, kelompok 2 dan kelompok 3, diperhatikan presentasi dari kelompok 1, disiapkan pertanyaan ataupun tanggapan, ya, kalau ada hal-hal yang ingin ditanggapi nanti. Silakan kelompok 1 bisa dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Atma Nur Aziza. Saya Rahmat Diasari. Saya Stefania Fitira. Saya Arif Asadinya. Saya tidak terlaksana. Baik, dalam kasus 1, yaitu pelanggaran hak asasi manusia, berat, kita membahas tentang pembunuhan Munir. Poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang deskripsi singkat kasus pelanggaran HAM yang dianalisis. Pada kasus 1, yaitu pembunuhan Munir, Munir adalah seorang aktivis yang menjadi korban pembunuhan di pesawat pada 7 September 2004. Hal ini berbeda. Poin kedua yang akan kita analisis adalah penyebab dari kasus pelanggaran tersebut. Institut Forensik Belanda atau NFJ membuktikan bahwa Munir meninggal akibat racun arsenik dengan dosis
fatal yang dicampur dengan mie goreng. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Noval. Jenis kasus pelanggaran HAM berat karena mengancam nyawa dan merugikan jiwa. Lanjut. Akibat dari serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat negara dan merendahkan harkat dan martabat individu. Solusi atas kasus pelanggaran HAM ini yang bisa dilakukan adalah negara perlu mengusut tuntas kasus ini dan mencari dalam dibalik kasus ini. Oke. Poin ke-6. Saran atas kasus negara perlu mencari solusi dengan membuat peraturan yang dapat menjerat tersangka pelanggaran HAM berat atau ringan. Oke. Lanjut kasus kedua. Kasus kedua ini tentang pembulian dan perundungan terhadap pelajar disabilitas. Poin pertama, deskripsi singkat tentang kasus pelanggaran HAM yang direalisasi. Pada kasus dua yang akan kita presentasikan adalah kasus HAM ringan, yaitu remaja disabilitas di Cirebon mengalami perundungan dan kekerasan. Diketahui kejadian ini terjadi di area persawahan, sedangkan pihak berwajib sudah mengamankan 3 orang pelaku. Namun hingga kini masih menjalankan pemeriksaan. Nomor 2, penyebab dari kasus pelanggaran HAM yang akan dianalisis. Di dalam video yang saya lihat, yang saya identifikasi, tidak ada kalimat di mana menjelaskan tentang jelas motif dan penyebab kejadian itu. Tanya. Selanjutnya yaitu jenis kasus dari itu pelanggaran HAM ringan dan akibat dari kasus ini antara lain adalah korban mengalami trauma berat atas kejadian ini dan keluarga pelaku harus menanggung rasa malu. Solusi atas kasus pelanggaran HAM yang dianalisis sebagai berikut. 1. Pihak sekolah harus menangani kejadian ini sampai tuntas agar pelaku jera. 2. Pihak sekolah harus bertindak tegas agar kejadian ini tidak terulang di lingkungan sekolah. 3. Pelaku harus menjalani hukuman yang setimpal serta rehabilitasi. Saran atas kasus pihak berwajib dan pihak sekolah seharusnya membuat peraturan yang setimpal agar korban jera. Oke, itu tadi hasil analisis dari kelompok 1. Kasus pertama yang dianalisis terkait kasus pembunuhan Munir. Kemudian kasus kedua itu kasus perundungan atau bullying. Silakan dari kelompok 2 atau kelompok 3 yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan. Ya, dari kelompok 2, silakan. Ya. Kenapa pembunuhan Munir ini dianggap sebagai pelanggaran HAM? Padahal banyak kasus pembunuhan serupa yang tidak termasuk. Oke, silahkan dijawab pertanyaan dari Nevlin tadi. Pertanyaannya adalah yang pertama, latar belakang Munir adalah seorang anak banyak kasus. Kedua adalah pembunuhan ini dilakukan di pesawat, di mana pegawai di dalam pesawat tersebut ikut andil dalam pembunuhan berencana ini. Sekian, terima kasih. Bagaimana, Nevlin? Sudah terjawab pertanyaannya? Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya atau menanggapi? Cukup? Mungkin dari Kelompok 3, silakan. Wimpi. Ya, silakan. Mengapa masyarakat hingga saat ini masih terus mengangkat kasus Munir padahal tersangka pada kasus ini sudah ditangkap bahkan dinyatakan bebas bersalah? Bagaimana? Kelompok 1 bisa menanggapi? Kenapa kok masih berjalan? Masih masyarakat ingin mengusut, padahal kan sudah ditemukan pelakunya. Sampai saat ini peristiwa tersebut belum juga diselesaikan oleh negara secara berkeadilan dan mengedepankan prinsip-prinsip HAM yang menjunjung tinggi martabat korban. Meskipun kasus Munir sudah terdapat mekanisme peradilannya,
tetapi pengungkapan kebenaran dan juga akses pemulihan kepada korban masih absen untuk dilakukan oleh negara. Bagaimana? Mimpi bisa diterima ya jawaban dari kelompok 1. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sebelum kembali ke tempat, saya akan memberikan sedikit tanggapan terkait apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Yang pertama tadi ada kasus Munir dan yang kedua tentang pelajar. Secara garis besar, secara keseluruhan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 sudah bagus. Analisisnya sudah lengkap, masing-masing kasus sudah memenuhi 6 poin. Hanya saja tadi catatan saya, untuk kasus kedua, jenis kasusnya itu kan termasuk pelanggaran HAM ringan. Tapi belum dijelaskan, kenapa kalian menganggap itu sebagai pelanggaran HAM ringan. Analisisnya, penjelasannya apa, tadi belum ya. Nanti mungkin bisa ditambahkan. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk kelompok pertama. Sekarang lanjut kelompok kedua. Tidak apa-apa, wes terserah. Oke, waktunya 10 menit ya. Silahkan, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mempresentasikan hasil yang telah kami analisis, marilah kita perkenalkan, nama saya Dewi Romantul Umah. Perkenalkan, nama saya Desi Purwati. Perkenalkan, nama saya Paulina Putri. Ya, perkenalkan, nama saya Amanda Resanti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Zakia Khalid. Perkenalkan, nama saya Fatia Kusuma. Ya, di sini kelompok 2 ingin menjelaskan tentang kasus HAM berat, yaitu kasus yang lagi bunuh ini, yaitu kasus Ferdi Sambo. Dan yang kedua, kasus HAM ringan, yaitu perundungan pelajar. Yang pertama, poinnya analisis. Deskripsi singkatnya. Di video yang saya lihat tentang kasus HAM berat, yaitu Ferdi Sambo resmi dipecat dari Polri dan Ferdi Sambo mengajukan banding, akan tetapi ajuan bandingnya malah memperkuat alasannya. Ferdi Sambo diberhentikan secara tidak hormat dan dibayang-bayangi hukuman mati atas terjadinya pembunuhan Brigadir J. Pertama kali terungkap kasus ini pada tanggal 11 Juli 2022. Narasi awal yang beredar, Brigadir J tewas setelah terlibat baku tembak dengan ringkas di rumah Sambo. Itu terjadi pada tanggal Jumat Juli 2022. Awalnya peristiwa ini berawal dari pelecehan Brigadir J terhadap istri Sambo, yaitu Putri. Sambo dinonaktifkan pada tanggal 18 Juli 2022 dan resmi dicopot jabatannya pada tanggal 4 Agustus 2022. Sambo ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana. Dan Ferdi Sambo termasuk dalamnya atas terjadinya pembunuhan Brigadir J. Dan ditetapkan tersangka karena Ferdi Sambo menghalangi penyidikan kasus kematian Joshua. Sambo menghadap sidang dua perkara yang menyebabkan akan dipecat dalam konstitusi Polri. Selanjutnya, penyebab dari kasus ini. Penyebab dari kasus pelanggaran HAM yang dianalisis, pembunuhan yang dilakukan Ferdi Sambo karena Ferdi Sambo masih mencintai istrinya yang menjadi korban pelecehan. Lanjut. Poin ketiga yaitu jenis kasus. Kasus Ferdi Sambo termasuk dalam HAM berat karena menurut saya di dalam kasus tersebut terdapat kejadian perengkutan nyawa seseorang. Akibat dari kasus pelanggaran HAM pembunuhan Brigadir J, yaitu hilangnya nyawa Brigadir J dan pembunuh diberi hukuman yang sepadan karena peristiwa ini termasuk pembunuhan berencana. Kelima adalah soal kasus ini belum terselesaikan secara resmi. Jika terdakwa tersebut terbukti tersangka, menurut saya harus diberi hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Oke, yang terakhir yaitu syarat agar tidak terjadi kasus pelanggaran HAM serupa di kemudian hari, yaitu sesama anggota harus mempunyai sikap terbuka dan tidak ada yang disembunyikan. Sesama anggota karena kejadian pembunuh
pembunuhan Brigadir J tersebut termasuk pembunuhan berencana. Jadi di balik pembunuhan tersebut ada tujuan atau maksud yang lain. Selanjutnya yaitu pelanggaran HAM ringan. Yang pertama dengan deskripsi singkat pelanggaran HAM ringan ini tentang perundingan pelajar. Jadi video yang saya amati atau yang saya lihat, remaja berseragam sekolah menindas atau penganiayaan terhadap remaja yang berkebutuhan khusus. Peristiwa tersebut terjadi di persawahan. Korban tersebut termasuk baik kepada masyarakat sekitar, sehingga polisi mengamankan 3 orang tersangka yang menindas remaja yang berkebutuhan khusus tersebut. Selanjutnya penyebabnya akan dijelaskan oleh polisi. Penyebab pelanggaran HAM ringan di video tersebut tidak dijelaskan. Tujuan 3 orang tersebut menganiaya orang yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya jenis kasus pelanggaran HAM. Jenis kasus pembelian ini merupakan kasus yang cukup sering dilakukan dan merupakan pelanggaran HAM ringan karena tidak mengancam jiwa seseorang, tetapi harus tetap dilindungi karena berbahaya bagi korban pembulian. Akibat dari kasus pelanggaran HAM mempengaruhi kesehatan mental. Karena kesehatan mental dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Selanjutnya, kelima adalah solusi. Solusi dari kasus tersebut menurut saya memberi hukuman kepada pelaku penindasan dengan hukuman penjara 5 tahun karena menyebabkan luka dan melakukan rehabilitasi terhadap korban. yang terakhir yaitu saran. Menurut kelompok kami, terhadap anak berkebutuhan khusus harusnya dikasihani atau disantuni, bukannya malah membuli anak tersebut. Nanti akibatnya itu mental health-nya rusak atau kan efeknya lebih ke kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang silakan dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok 1 maupun kelompok 3. Silakan. Ya, kelompok 1 dulu. Motif, ya motifnya. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Anya tentang Anya. apa maksud dan tujuan Ferdy Sambo itu membunuh Brigadir Joshua. Menurut saya alasan Ferdy Sambo membunuh Brigadir J sudah dijelaskan waktu sidang Ferdy Sambo tersebut, karena Ferdy Sambo mencintai istrinya dan tidak terima akan terjadinya pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap istrinya, sehingga Ferdy Sambo ingin bertekad kuat untuk membunuh Brigadir Joshua karena Ferdy Sambo mencintai istrinya. Bagaimana dari penanya? Apakah sudah terjawab? Sudah ya. Satu penanya lagi, silakan. Mungkin dari kelompok 3, ya, silakan. Saya ingin mengajukan pertanyaan terhadap pelanggaran HAM berat. Ya. Sudah 3 bulan sejak kasus Ferdy Sambo diusut. Nah, sudah sampai mana kasus Ferdy Sambo sekarang? Oke, di sini saya akan menjawab dari kelompok 3, yaitu Raffi. Jawabannya yaitu terhitung sudah hampir 3 bulan sejak kasus pembunuhan yang dilakukan Ferdy Sambo kepada Brigadir J pada 8 Juli 2022 lalu mencuat. Saat itu, kematian Brigadir J tampak janggal karena berbagai keterangan yang diberikan Ferdy Sambo JS kepada polisi. Tapi setelah mengusut kasus tersebut, akhirnya terungkap bahwa Joshua diduga sengaja dibunuh. Polisi kemudian menetapkan Baradae sebagai tersangka pertama kasus pembunuhan Brigadir J tersebut. Dia ada salah satu ajudan Ferdy Sambo. Setelahnya, polisi juga menetapkan Ferdy Sambo, Brigadir R, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati sebagai tersangka. Di samping kelima tersangka tersebut, Barreskrim juga resmi menetapkan 7 polisi sebagai tersangka upaya merintangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Yang dimaksud itu tujuannya itu masih belum jelas, karena masih melibatkan banyak orang, karena itu termasuk pembunuhan berencana yang masih belum pasti dan belum selesai kasus tersebut apa tujuannya dan apakah yang diusut di pengadilan itu benar atau tidak masih belum jelas. Gimana dari penanya? Sudah terjawab ya? Jadi kasusnya itu masih dalam proses.
Sebelum diakhiri, saya akan memberikan tanggapan dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Secara umum, secara keseluruhan yang disampaikan sudah bagus, poin-poin analisisnya sudah lengkap. Tapi di sini saya ada 2 catatan. Yang pertama, terkait kasus kedua, bullying, terkait solusi yang diberikan oleh kelompok 2 tadi, disebutkan bahwa hukuman penjara, ya, hukuman penjara itu kalau bisa dijelaskan dasarnya kenapa kok harus diberikan hukuman penjara. Apakah ada aturannya seperti itu? Undang-undang itu gimana? Karena terjadi luka yang dianiaya tersebut, jadi termasuk bisa dipenjarakan selama 5 tahun atau enggak membayar ya. Ya, dilengkapi dasar hukum menentukan penjara itu apa, Mas? Dijelaskan seperti itu, ancamannya berapa gitu ya. Terus yang kedua terkait dengan kreativitas ya. Tadi saya lihat masih hanya satu warna ya, monoton, nanti bisa dikembangkan lagi. Oke, itu tadi, tapi secara garis besar, secara keseluruhan sudah bagus. Terima kasih kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2. Bisa diakhiri, ganti kelompok 3. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Ya. Oke, waktunya 10 menit, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang kasus yang kita dapat, yaitu kasus pembunuhan Munir dan mengganggu orang berbeda. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan kelompok saya. Nama saya Ridwan Yohananda. Nama saya Widata Trisnur Cahyo. Saya Sarah Dari. Saya Naila Ika Saputri. Saya Sintia Budiana Larasati. Saya Bibi Sana. Dan saya Widya Kirka. Yang pertama kita akan membahas yaitu kasus pembunuhan Munir. Saya akan menjelaskan poin 1, yaitu deskripsi singkat. Munir Said Talib adalah seorang aktivis hak asasi manusia yang dibunuh pada saat menumpang Garuda Indonesia penerbangan 974 dari Jakarta menuju Amsterdam pada bulan September 2004 saat akan melakukan studi di Amsterdam. Poin kedua akan dijelaskan oleh Sarah. Saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu penyebab dari kasus pelanggaran HAM yang dianalisisnya, yaitu sikap egois, kondisi psikologi pelanggaran HAM, tingginya perilaku intoleransi, yang keempat kurangnya rasa empati. Dan yang nomor 3 dibaca hukum. Oke, yang nomor 3, kasus tersebut termasuk dalam kasus pelanggaran HAM berat karena dalam kasus ini merenggut nyawa seseorang, yaitu Munir selaku aktivis HAM. Paling depan akan dijelaskan oleh Nadir. Untuk poin keempat, saya akan membahas akibat dari kasus ini. Berdampak pada upaya kemajuan penegakan demokrasi dan adanya rasa terancam yang dialami oleh aktivis menjadi persoalan serius dalam kemajuan HAM di Indonesia. Seharusnya bukan aspek jumlah korban pembunuhan yang seharusnya menjadi pertimbangan para komisioner Komnas HAM, melainkan bagaimana pembunuhan tersebut membawa teror bagi para aktivis HAM yang memperjuangkan hak di masyarakat di Indonesia. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh Cynthia. Nah, poin kelima yaitu solusi pelanggaran HAM, yaitu penyelesaian kasus Munir akan memberi keadilan bagi korban dan keluarganya dan menjadi petanda bahwa Indonesia memiliki komitmen dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM dan diperkuatkan penegakan HAM di Indonesia. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Sania. Poin yang pertama adalah saran yang agar tidak terjadi kasus pelanggaran HAM berupa
yaitu menghukum orang yang bersalah dengan hukuman yang sesuai dan memperkuat hukum HAM yang berlaku di Indonesia. Untuk kasus selanjutnya yaitu kasus mengganggu orang beribadah. Poin pertama yaitu deskripsi singkat dari kasus mengganggu orang yang beribadah. Dalam video yang beredar, tampak sekumpulan orang berkerumun di sekitar sebuah hunian. Mereka tampak berteriak secara lantang. Lalu tampak warga menyetel musik kencang-kencang melalui speaker. Speaker diarahkan ke arah bangunan tersebut. Di dalam bangunan itu tampak sekumpulan orang yang sedang beribadah. Mereka terlihat melakukan pujian dan mengajarkan doa. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Bidana. Poin yang kedua yaitu penyebab dari kasus pelanggaran HAM ini ialah kurangnya toleran dan berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum. Aparat kepolisian tidak merespons dengan baik atas konflik yang terjadi. Para aparat hanya merespon ini sebagai masalah sepele sehingga makin maraknya seseorang melakukan hal ini. Masalah ini termasuk dalam pelanggaran HAM ringan karena tidak mengancam nyawa seseorang, namun dapat mengganggu kegiatan orang lain bila tidak segera diatasi. Poin selanjutnya akan dibuat pembahasannya. Oke, akibat dari kasus pelanggaran tersebut adalah masyarakat tidak tenang dalam menjalankan ibadah. Poin selanjutnya. Menurut RUU KUHP, mengganggu atau membubarkan orang beribadah dapat terancam hukuman penjara sampai 5 tahun, bahkan bisa jadi lebih dari itu. Poin yang ke-6, terus oleh Cynthia. Nah, poin yang ke-6 yaitu saran pelanggaran HAM tersebut. Dengan menekankan rasa toleransi antar umat beragama, memberi penyuluhan yang tepat tanpa menimbulkan rasa ketidakterimaan antar umat beragama. Oke, itu tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 3. Kasus pertama terkait pembunuhan Munir, dan kasus kedua itu kaitannya dengan intoleransi umat beragama, mengganggu orang beribadah. Silakan. Dari kelompok 1 atau 2 mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin menanggapi, silakan dari kelompok 1 dulu ya. Atma. Saya akan menjawab pertanyaan dari Atma. Polikarpus tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan Munir. Polikarpus hanya terbukti bersalah menggunakan surat dokumen palsu untuk perjalanan. Terima kasih. Sudah terjawab ya? Silakan penanya berikutnya dari kelompok 2. Pertanyaan saya, Mimpi. apakah motif Polikarpus melakukan pembunuhan berencana terhadap Munir? Saya akan menjawab pertanyaan dari yang mana. Polikarpus yang demikian didakwa karena melakukan pembunuhan berencana ternyata memiliki motif yaitu untuk menegakkan NKRI karena Munir banyak pemerintahan. Bagaimana? Dari penanya sudah terjawab? Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, sebelum kembali ke tempat, ini untuk kelompok 3 ada beberapa catatan terkait apa yang sudah disampaikan. Yang pertama terkait dengan kasus kedua, intoleransi umat beragama. Tadi untuk solusi yang dipilih oleh kelompok 2 menggunakan dasar hukum berupa RUU KUHP, ya kan? Nah, kalau menurut saya RUU KUHP yang namanya RUU kan rancangan, itu tidak bisa dijadikan dasar. Coba nanti solusinya bisa diperbaiki lagi, dasarnya yang lebih valid. Misalnya kalau KUHP ya KUHP pasal berapa, seperti itu ya, yang jelas ya. Itu. Terus untuk tampilan sudah menarik. Ya, nanti tinggal dikembangkan sedikit lagi. Secara keseluruhan itu sudah bagus, poin analisisnya sudah lengkap mulai dari 1 sampai 6, baik itu dari kasus pertama maupun kasus kedua. Oke, itu tadi yang bisa saya sampaikan, bisa ditutup kembali ke tempat masing-masing. Sekian dari kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu tadi hasil analisis terkait kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Dari situ kalian bisa tahu toh, misalnya kasus ini itu termasuk pelanggaran HAM berat atau ringan. Penyebabnya apa? Apakah karena faktor internal maupun faktor eksternal dan lain sebagainya, sampai nanti tadi kalian sudah mencoba memberikan solusi serta saran terkait penyelesaian dari kasus tersebut. Nah, selanjutnya coba kita tarik kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Mungkin ada satu atau dua yang bisa membantu saya untuk menarik kesimpulan terkait apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, Rahma, silakan. Baik, pada pembelajaran hari ini saya menarik kesimpulan bahwa kita mempelajari tentang hak asasi manusia beserta pelanggarannya. Yang menarik dari pembelajaran hari ini adalah kita belajar langsung dari kasus-kasus yang telah terjadi langsung, seperti tadi kasus pembunuhan Munir atau perundungan pelajar. Jadi semakin seru. Oke, tepuk tangan untuk Rahma. Ada lagi mungkin? Satu lagi? Stefani, silakan. Menambahkan dari Rahma. Ya. Ini saya belajar tentang pengertian apa itu HAM, faktor-faktor penyebab HAM itu apa saja, pelanggaran HAM, jenis-jenisnya HAM, dan sebagainya. Oke, tepuk tangan untuk Stefani. Jadi sudah banyak hal baru yang kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Jadi kalian sudah paham mulai dari apa itu pelanggaran HAM. Terus penyebab kenapa bisa terjadi pelanggaran HAM. Macam-macam pelanggaran HAM. Sampai contoh-contoh yang termasuk pelanggaran HAM. Baik pelanggaran HAM berat maupun pelanggaran HAM ringan. Dari sini ada yang masih bingung? Belum jelas? Sementara jelas ya? Oke, untuk mengukur pemahaman kalian, apakah benar-benar sudah jelas, sudah memahami materi? Nah, Pak Irfan akan memberikan evaluasi. Silahkan di-scan QR code di depan itu, atau bisa cek di grup WA kelas, ada link untuk evaluasi, silahkan dikerjakan. Ada 7 soal, 5 soal pilihan ganda dan 2 soal uraian. Saya kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan evaluasi. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri. Ada yang kesulitan? Aman toh? Semua bisa masuk toh?
Yo, Wimpi dikerjakan sendiri, Wimpi. Dua menit lagi. Adrian, sudah selesai? Sudah? Oke. Amara sudah selesai? Oke. Masih ada 1 menit sambil menunggu teman yang belum selesai. Oke, sudah selesai semua? Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, kita melakukan refleksi dulu terkait pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Ada 2 poin refleksi kalau kalian baca di depan itu. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Terus apakah model dan media pembelajaran yang digunakan membantu kalian memahami materi? Apakah ada kritik terhadap apa yang sudah kita lakukan hari ini? Pak, misalnya kurang seperti ini. Pak, seharusnya begini. Silakan. Enggak sih, lebih Valen, gimana? seru karena menggunakan media ini agar kayak kita paham, ada video biar kita Iya. gimana. Kalau modelnya, model seperti ini, dia model pembelajaran berbasis masalah. Menurut kalian itu bisa membantu memahami materi? Iya, bisa. Tapi kurangnya waktunya. Waktunya kurang, ya. Jadi memang harusnya itu 2 pertemuan. Ya, kita dibuat 1 kali pertemuan. Jadi gitu ya. Oke, yang terakhir sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, untuk persiapan pembelajaran minggu depan, silahkan kalian pelajari buku PPKN halaman 41 sampai 59 mengenai solusi atas permasalahan HAM yang terjadi di Indonesia. Halaman 41 sampai 59. Jadi silahkan kalian baca nanti di rumah. Minggu depan kita akan mempelajari materi itu, ya.
Paham? Bisa dipahami ya? Oke, sebelum diakhiri, mungkin ada yang ditanyakan, entah itu terkait materi atau terkait hal lain, terkait pembelajaran hari ini. Sudah? Cukup? Tidak ada? Oke, kalau sudah cukup, tidak ada yang ditanyakan, semuanya sudah jelas, kita akhiri pembelajaran hari ini. Pak Irfan ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di pembelajaran minggu depan. Terima kasih. Sama-sama.